Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari hadir di episode 10. Kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan keempat dan kita akan membahas mengenai evaluasi pengawasan di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Kali ini narasumber kita dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bapak Bahari, SSI SHMP MH. Sebelum kita melangkah pada pembahasan kita mengenai evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, barangkali kita harus perkenalan dulu nih dengan teman-teman sahabat Bawaslu. Kalau kita di penyelenggara pemilu kan, baik itu di KPU maupun di Bawaslu, ya tidak ada lagi yang tidak tahu karena beliau ini sudah lama di pengawasan pemilih, baik itu sebagai anggota maupun sebagai tim asistensi pada saat itu ya, Pim? Staff juga. Staff juga, ya. Silakan Pim, perkenalan. Saya mulai ikut terkait dengan kepemiluan ini mulai dari tahun 2004 itu saya ikut Jampi. Pada saat itu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu ada namanya pemantau pemilu, namanya Jampi, Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu. Kemudian tahun 2009 ada yang mengajak untuk berpartisipasi menjadi staf Panwaslu Kada Provinsi sampai dengan tahun 2012 pada saat itu. Kemudian tahun 2012 sempat mengikuti seleksi Bawaslu Provinsi periode pertama. Pada saat itu tidak lolos, tapi alhamdulillah teman-teman mempercayai menjadikan sebagai tim asistensi atau tim ahli di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi 2013-2018 sampai saat itu. Kemudian 2018 mengikuti lagi tes Bawaslu Provinsi. Alhamdulillah dari 5 yang terpilih, saya salah satu yang terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi. Dan kemudian di tahun 2023 sampai dengan 2028 yang akan datang, alhamdulillah kami masih diamanai oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk menakodai Bawaslu Provinsi. Kami berlima. Ya. Bapak adalah salah satu dari salah situ, satu, ya. Berarti memang kalau kita bicara soal pengawasan di pemilu ini, mau pemilu maupun pilkada ya, Pim, sudah tidak ini lagi lah, tidak diragukan lagi soal bagaimana kita berbicara tentang pengawasan, gitu ya. Setidaknya tahu lah. Setidaknya tahu. Pim, jangan terlalu merendah itu. Oke, baik, kita lanjut, Pim. Kita bicara soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini kan apalagi sekarang sudah triwulan keempat. Kalau di tingkat provinsi kan dia sebutannya jadi semester ya, Pim, ya, per 6 bulan. Sekarang untuk Bawaslu Provinsi itu masuk persiapan semester kedua. Baik, kita akan bahas soal itu. Nah, soal peran strategis Bawaslu itu sendiri, Pim. Bagaimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mendefinisikan peran strategis itu dan prioritas utama dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Saya kira tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini saya kira jelas diatur itu bahwa memastikan akurasi daftar pemilih berkelanjutan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya saja orang yang memenuhi syarat itu harus masuk dan orang yang tidak memenuhi syarat itu dicoret dari daftar pemilih. Dan saya kira salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu pertama itu melakukan pencegahan, yang kedua melakukan pengawasan, yang ketiga melakukan penindakan. Itu tugas utama daripada Bawaslu itu sendiri ya. Cegah, awasi, dan terakhir melakukan penindakan jika ada yang dugaan pelanggaran. Nah, kalau untuk dasar regulasi kita kan tentu saja di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya soal tentang pemilihan umum itu sendiri. Dan ya kita bicara soal peraturan turunan, baik itu peraturan Bawaslu maupun PKPU sebagai dasar hukum kita dalam bekerja, terutama dalam pemutakhiran data pemilih itu sendiri. Nah, bagaimana
adakah misalnya pasal-pasal tertentu yang paling krusial dalam mengawal prinsip akurasi, komprehensif, dan mutakhirnya data pemilih, serta bagaimana implementasi kita khususnya di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pengawasan PDPB itu sendiri? Saya kira kalau dasar hukum terkait bagaimana melakukan pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, saya kira pertama dasarnya Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang kedua, saya kira PKPU nomor 1 tahun 2025. Kemudian kami sebagai pengawas pemilu ada peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2025 terkait pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran 29 tahun 2025 terkait dengan bagaimana melakukan pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Kalau di di Undang-Undang nomor 7 itu saya kira peraturan KPU itu saya kira dia ditugaskan untuk pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, diatur mulai pasal 14, 17 dan itu berbarengan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan. Ya, saya kira itu dasar kami untuk melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi memang istilahnya kayak sistem kerja Bawaslu itu selalu mengawasi, mengikuti dan melihat secara jelas apa yang sedang dilakukan oleh KPU itu sendiri ya, untuk memastikan gitu. Saya kira itu memastikan kerja-kerja KPU ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, sesuai dengan tugas kita tadi, tugas utama kita yang mencegah, mengawasi dan menindak jika ada pelanggaran. Nah, soal kita melihat, kita selalu bicara tentang akurasi dan mutakhir data pemilih itu. Nah, berdasarkan regulasi ini, Pim, dalam regulasi baik itu di PKPU maupun di Undang-Undang 7 atau misalnya di Perbawaslu dan Surat Edaran Bawaslu 29 itu sendiri, Pim, adakah misalnya syarat-syarat apa yang bisa kita lihat bahwa data itu mutakhir dan akurat? Saya kira data itu dikatakan mutakhir itu kebaruan, maksudnya kebaruan itu data yang fakta pada saat ini. Jangan data yang misalnya tahun daftar pemilih di pemilu kemarin dan pilkada kemarin masih sama dengan data yang sekarang. Pasti ada perubahan-perubahan, misalnya saja ini kan banyak anak-anak SMA yang 17 tahun sudah pada kemarin semester 1 kemarin kami sudah melakukan beberapa uji petik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan itu kami menemukan dari 17 kabupaten kota kami melakukan uji petik itu 923 titik di 17 kabupaten kota. Kami menemukan sekitar 18 ada ketidaksesuaian data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum, dan itu kami sudah merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah ketidaksesuaian itu dan segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum. Ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau pembaruan. Karena data yang misalnya saja seperti ada beberapa anak SMA tiba-tiba langsung masuk TNI Polri, dan itu kan harus dicoret. Dan ada juga misalnya masyarakat yang dulunya ada misalnya sekarang sudah tidak ada, misalnya meninggal, itu harus dicoret dari daftar pemilih. Sehingga kebaruan itu memang mutlak adanya. Termasuk ini ya, Pim, TNI, anggota TNI Polri yang pensiun, termasuk sama, data itu ya. Intinya bahwa masyarakat yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, terdaftar dan tidak terdaftar, dan untuk selalu dilakukan pembaruan. Pim, ini kita bicara soal evaluasi ini ya, temuan kita di lapangan atau kondisinya seperti apa. Nah, hasil kunci dari evaluasi itu sendiri, Pim, apakah selain tadi yang pimpinan maksud soal ada beberapa temuan yang kemudian direkomendasikan ke KPU untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, apa temuan atau hasil kunci evaluasi dari pengawasan PDPB itu sendiri, khususnya ya di triwulan keempat ini, atau misalnya jelang semester kedua
ya di tahun pertama ini, Pim. Nah, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam temuan data itu sendiri? Kalau temuan secara signifikan tidak, tetapi ada perubahan-perubahan data yang memang harus kita menyesuaikan dengan data sekarang. Misalnya saja memang data yang kita miliki ini tidak semua kadang-kadang menjangkau apa yang kita lakukan. Misalnya saja ada beberapa memang dengan kondisi kita yang sekarang efisiensi tidak memungkinkan untuk kita menjangkau semua untuk misalnya melakukan uji petik, dan kemarin juga KPU juga melakukan coklit terbatas, dan itu juga kami menemukan beberapa, misalnya ada beberapa wilayah yang sudah pindah di wilayah lain, ada yang sudah, dan itu harus butuh penyesuaian dengan data yang sekarang. Dan itu kami secara kelembagaan tadi saya sudah sampaikan, ketika ada pleno di tingkatan kabupaten per triwulan, kami sampaikan untuk dilakukan saran perbaikan, dan itu alhamdulillah KPU dengan data yang kita miliki hasil dari uji petik yang di beberapa wilayah yang kami lakukan, itu alhamdulillah KPU langsung menindaklanjuti dari 17 kabupaten kota yang kami sarankan untuk dilakukan perbaikan. Dan itu juga kami tindak lanjuti di semester pertama pada pleno di tingkatan provinsi. Dan ini juga pada saatnya nanti kan ini di akhir pertengahan Desember ini atau akhir Desember itu akan ada pleno di tingkatan provinsi, dan itu juga masukan-masukan dari kabupaten kota, hasil uji petik yang baru saja kemarin dilakukan, data-datanya kami rampungkan di provinsi dan akan kami sampaikan di tingkatan provinsi, maksudnya di kabupaten. Hasil daripada 17 kabupaten kota ini dibawa ke provinsi, untuk dilakukan nanti evaluasi dan rekomendasi-rekomendasi pada saat triwulan kedua. Pim. Nah, ini soal isu spesifik di Sulawesi Tenggara ini, Pim. Kalau tadi kan misalnya soal efisiensi gitu ya, soal efisiensi. Tapi mungkin juga, Pim, ada masalah-masalah lain yang itu penting juga dan itu menjadi tantangan juga bagi kita. Misalnya soal letak geografis di kepulauan, karena bagaimanapun kan kita di Sulawesi Tenggara ini ada yang daratan dan ada kepulauan, dan tentu saja punya kerumitan-kerumitan sendiri. Dan itu bagaimana Bawaslu Sulawesi Tenggara menyiasati itu terkait ya letak geografis di kepulauan ini, soal aksesibilitasnya itu seperti apa, Pim? Saya kira pertama yang kami lakukan, walaupun memang dari segi SDM kita terbatas di 17 kabupaten kota, tetapi secara kami punya alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan sekarang kami sudah ada juga pendidikan pengawasan partisipatif. Dari beberapa kader tersebut ada yang masih peduli terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan ini, dan kami juga memasang titik-titik itu, dan ketika ada informasi yang memang tidak terkait dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, mereka juga memberikan informasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum secara berjenjang untuk memberikan data-data yang terbaru, dan itu juga setelah kami dapatkan dan kami menginformasikan ke Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang, baik itu di kabupaten maupun di tingkatan provinsi. Dan alhamdulillah koordinasi kami antara KPU Bawaslu sampai saat ini berjalan baik. Untuk sekarang ini ya, Pim. Ya baik, pada dasarnya memang teman-teman sahabat Bawaslu bahwa seperti yang dikatakan oleh pimpinan tadi, bahwa SDM kita terbatas karena ini kita ada di masa non tahapan. Jadi praktis di kabupaten itu hanya 3 dan kita di provinsi cuma berlima gitu. Dan ya paling kita cuma dibantu sama teman-teman staff begitu ya. Jadi otomatis masyarakat yang peduli, khususnya teman-teman di Sekolah Kader Pengawas Pemilu kemarin ya, dan sekarang di P2P. Iya, teman-teman yang mengikuti P2P ini pada akhirnya itu yang bisa membantu kita, dan masyarakat secara umum itu sendiri yang peduli dengan isu-isu ini terkait dengan kepemiluan. Jadi siapapun sebenarnya bisa membantu ya, Pim. Oke, baik. Dan ya kita sendiri pun juga
kita yang secara sadar kalau misalnya kita belum terdata sebagai pemilih, padahal kita misalnya memenuhi syarat untuk itu, ya itu mestinya kita yang peduli juga ya. Nah, mungkin Pim ada tips atau triknya bagaimana teman-teman bisa mengecek apakah mereka ini sudah masuk di daftar pemilih atau belum? Saya kira pertama sahabat-sahabat Bawaslu di Sulawesi Tenggara, saya kira pertama memastikan dirinya pada aplikasi link yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Saya kira itu tinggal dimasukkan nicknya dan itu masuk di daftar pemilih. Itu salah satu. Yang kemudian saya kira secara aktif untuk menanyakan kalau seandainya merasa ragu atau tidak mengetahui terkait dengan dia masuk di daftar pemilih atau tidak, ya maka bisa secara berjenjang kami jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum, kami sudah membuka 18 posko pengaduan. Itu di 17 kabupaten kota tambah provinsi satu. Jadi di situ juga bisa mengadukan, walaupun memang secara berjenjang juga Komisi Pemilihan Umum membuka secara luas untuk melaporkan ketika ada hal-hal terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau belum dimasukkan di daftar pemilih. Dan ini juga saya kira kami dengan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya, sudah berkoordinasi ketika ada data yang kami miliki, orang yang melapor, dan kami secara baik itu secara personal, secara kelembagaan juga kami sampaikan di Komisi Pemilihan Umum. Iya, masyarakat misalnya kalau tidak menghadap ke Bawaslu itu sendiri, ke KPU, mungkin bisa ke Bawaslu. Gitu ya. Ada posko aduan. Ya, baik. Posko aduan itu semuanya terletak di kantor Bawaslu itu sendiri ya. Oke, baik. Karena struktur kita pasca pemilu dan pilkada kan tinggal Bawaslu kabupaten dan provinsi saja, karena permanen. Kalau Panwasjam kan sekarang paling ada seperti tadi saya sampaikan bahwa ada alumni kader pengawasan partisipatif, kemudian kemarin sudah ada pendidikan pengawasan partisipatif, itu juga menjadi itu yang bisa menopang kita ya. Nah ini Pim, dalam data itu sendiri kan selalunya ada isu data ganda, gitu ya, ada data ganda atau ada data-data yang tidak jelas misalnya. Nah, bagaimana Bawaslu itu sendiri dalam proses pengawasannya ya untuk sinkronisasi data pemilih dengan capil setempat, bagaimana Bawaslu itu sendiri? Saya kira pertama kami Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Surat Edaran 29 tahun 2025 terkait daftar pemilih berkelanjutan, kami jajaran pengawas pemilu melalui Bawaslu Provinsi bersurat ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil, dan saya kira juga bukan Dinas Catatan Sipil saja tetapi instansi-instansi terkait data kependudukan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang kita pegang sekarang itu sesuai dan kebaruan. Jangan sampai itu sudah ada perbaikan-perbaikan dan misalnya tadi orang yang harusnya memenuhi syarat dia belum masuk. Jadi itu harus kita pastikan bahwa orang yang sudah memenuhi syarat dipastikan untuk masuk di daftar pemilih, dan orang yang tidak memenuhi syarat lagi dikeluarkan dari daftar pemilih. Oh ya Pim, jadi bukan hanya catatan sipil itu sendiri ya Pim, tapi ada instansi lain. Mungkin Pim semacam instansi misalnya TNI Polri mungkin ya, Lapas ya. TNI Polri, Lapas, Kementerian Agama karena Kanwil Agama juga kemarin kami, karena dia Alia itu kan bagian dari Kementerian Agama. Itu juga bagian yang kami arahkan untuk dilakukan koordinasi kepada jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum. Untuk ini ya Pim ya, pemilih pemula. Iya, pemilih pemula. Bukan hanya Capil tapi juga TNI Polri, Rutan, Lapas, Kementerian Agama dan Kejaksaan juga. Kejaksaan. Makanya selain daripada itu bukan hanya ini ya, tapi semua instansi bisa bekerja sama untuk pemutakhiran data pemilih ini sendiri. Nah, mungkin Pim ada kita ingat ya soal rekomendasi Bawaslu ke KPU.
ingatkah misalnya Pim berapa banyak rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk triwulan 4 ini, atau mungkin hanya yang mana begitu, atau kurang lebihnya berapa begitu Pim? Saya kira kalau jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum setiap setiap pleno di tingkatan kabupaten kota itu rata-rata di tingkatan kabupaten kota kan ada yang tidak ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu menemukan, dan itu di 17 kabupaten kota ada, dan selalu ada di misalnya triwulan pertama masuk sampai ke triwulan ketiga kemarin, itu hampir semua ada saran perbaikannya. Jadi kalau kita hitung tambah provinsi di semester 1 ya sekitaran 18, dan di 17 tambah 17 di semester berikutnya, dan tambah setiap Bawaslu juga melakukan pleno, hasil dari temuan-temuan kita di lapangan melalui Bawaslu kabupaten kota kami sampaikan di tingkatan provinsi bahwa yang terjadi seperti ini, dan kita sampaikan datanya di Komisi Pemilihan Umum. Ya, jadi praktis ya Pim, ini kan kita 17 kabupaten kota itu setiap di triwulan pertama, kedua, ketiga selalunya ada rekomendasi. Jadi 17 kali 3 nanti 17 kali 4 sama yang triwulan keempat ini selalu ada ya. Dan terkecuali di masa tahapan kan tidak terbatas dia kalau saran perbaikannya. Tapi ini kan biasa kita temukan nanti pada saat rakor di triwulan itu. Jadi selalunya Pim praktis ya, selalu ada perbaikan karena memang ya soal pergerakan penduduk juga, pergerakan, jadi ada yang datang, ada yang keluar, dan ada yang kemudian bisa memenuhi syarat soal yang pemilih pemula tadi, dan ada yang sudah lolos TNI Polri, ada yang sudah lolos kepolisian, ada yang sudah pensiun. Jadi memang data kita ini fluktuatif ya. Selalu bergerak, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang pensiun, ada yang dan macam-macam, dan itulah. Dan untuk saat ini Pim, apakah semua rekomendasi kita itu ditindaklanjuti oleh KPU atau seperti apa untuk evaluasi kita? Alhamdulillah sepanjang kami punya data dari yang dimiliki oleh jajaran kami di Bawaslu kabupaten kota, itu kami sampaikan ke Komisi Pemilihan Umum, dan mereka sesegera mungkin menindaklanjuti. Selalu ditindaklanjuti. Dan ada laporan ke Bawaslu. Jadi sampai hari ini kita masih harmonis ya dengan KPU, dan ya harapan kita alhamdulillah di Sulawesi Tenggara harmonis lah. Alhamdulillah, dan harapan kita ke depannya tentu saja bisa sejalan untuk ini ya. Tidak hanya pemutahiran data pemilih tapi juga semua aspek. Baik. Pim, ini kita bicara soal aspek hukum dan tantangan pengawasannya di pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Kalau evaluasi kita Pim di 17 kabupaten kota, apa saja kendala teknisnya atau non teknis misalnya Pim yang paling menonjol dihadapi oleh Bawaslu dalam pemutahiran data pemilih, dan bagaimana strategi mitigasi kendala itu? Saya kira yang paling menonjol, saya kira kendala kami dari segi administratif, kurangnya masyarakat untuk mau untuk melaporkan ketika ada informasi, dan kurangnya masyarakat untuk kemauan untuk mengecek data dia masuk di daftar pemilih atau tidak, atau mengecek dia masuk daftar pemilih baik itu di Komisi Pemilihan Umum maupun di Bawaslu, termasuk dengan link yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Itu kendala. Kemudian salah satu kendalanya. Kemudian dari segi SDM kita tadi sudah disampaikan bahwa kami terbatas. Kami kan di Bawaslu provinsi cuma berlima dan tambah sekretariat. Kemudian juga di Bawaslu kabupaten kota kami cuma 3 di tiap kabupaten kota ditambah sekretariat. Tadi paling tambahannya ya kami mengembangkan dengan kader-kader yang sudah kami berikan didikan melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan beberapa tahun 2 tahun terakhir ini kami melakukan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan sekarang juga alhamdulillah baru selesai sekitar 500 kader pengawasan partisipatif di 14 kabupaten kota. Nanti di tiga kabupaten kota terakhir akan bertambah 120, berarti sekitaran
ya kurang lebih 600-an 600 sekian, sekolah kader pengawasan partisipatif, dan itu menjadi modal kami sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menjadi ujung tombak kami sebagai pengawas pemilu di wilayah 17 kabupaten kota. Baik, Pim, tadi salah satu kendalanya kan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya atau mengetahui dirinya apakah terdaftar atau tidak terdaftar. Nah, itu bagaimana strategi kita untuk mengakali itu dalam tanda petik ya, untuk menyadarkan mereka? Bagaimana strateginya? Saya kira kami sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, baik itu lewat media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum, melalui link Facebook, Instagram, X juga, dan sekarang ada Track. Itu juga bagian dari strategi kami untuk melakukan. Kemudian kami juga melalui video-video pendek kami mengajak masyarakat untuk melakukan pengecekan di link yang sudah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum, dan kami juga mengajak ketika ada informasi terbaru terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan untuk melaporkan ke Bawaslu secara berjenjang. Dan kami juga mengajak kepada selain itu juga kami melakukan koordinasi di instansi seperti tadi disampaikan, Dinas Catatan Sipil, kami bersurat ke kepolisian, TNI, Polri juga. Itu juga untuk memastikan akurasi data pemilih berkelanjutan ini bisa akurat. Baik, Pim, selama melakukan pengawasan, tadi kan kita bicarakan selalunya KPU ini masih bisa lah, selalunya seiring sejalan dengan kita. Tapi apakah selama misalnya ini proses perjalanan kita dalam triwulan pertama, kedua, ketiga, dan sekarang masuk triwulan keempat, Pim. Nah, apakah misalnya ada tidak menemukan dugaan atau indikasi pelanggaran, mau itu pelanggaran administrasi misalnya atau kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara dan jajarannya selama proses ini? Kalau sepanjang yang kami alami pada saat pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, alhamdulillah data yang kami punya dan kami misalnya kemarin kan ada namanya Coktas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan alhamdulillahnya juga KPU juga melibatkan Bawaslu setiap turun di lapangan, dan itu juga ketika ada temuan juga kami di lapangan, itu langsung kami sampaikan. Sepanjang yang kami alami pasca pemilu dan pilkada, kami Bawaslu dan KPU saya kira tidak ada persoalan-persoalan yang luar biasa, dan mereka juga apa yang kami sampaikan, apa yang kami dapatkan dari jajaran kami di bawah, itu kami sampaikan ke KPU dan segera ditindaklanjuti secara tidak ada kendala. Jadi belum ada kendala sampai saat ini untuk pasca pemilu dan pilkada ya. Entahlah ke depannya, tapi kita berharap tentu saja tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu pelanggaran administrasi atau kode etik yang dilakukan oleh teman-teman. Baik, Pim, ini soal kita masuk di scene terakhir ini. Baik, Pim, kita bicara soal ini, Pim, rekomendasi perbaikan untuk triwulan keempat saja, Pim, dari yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah, apakah misalnya sudah dibawa ke provinsi atau belum atau seperti apa. Nah, kalau evaluasi kita dulu, Pim, ini apakah ada rekomendasi strategis Bawaslu yang paling krusial untuk KPU? Yang untuk ini untuk kepentingan kita yang masa yang akan datang, Pim. Seperti yang tadi pimpinan sudah katakan bahwa sebenarnya untuk triwulan pertama, 2, 3 ini semuanya berjalan lancar begitu. Nah, kita sebagai pengawas pemilu kan selalunya bahasa bercandanya itu selalunya kita harus ada curiga gitu, harus ada kecurigaan kita sebagai pengawas pemilu. Nah, apa mungkin ada rekomendasi yang kita inginkan terhadap teman-teman di saya kira salah satu yang harus dilakukan, saya kira kami secara kelembagaan tidak diberikan akses data yang maksimal oleh Komisi Pemilihan Umum. Kami mendapatkan data ya cari sendiri, cari sendiri di Capil. Teman-teman KPU kan
selalu berlindung di daftar data pribadi. Tapi kami itu tidak mengecilkan kita sebagai pengawas pemilu untuk mencari data terkait kepemiluan, daftar pemilih. Yang berikutnya saya kira selain membuka akses yang seluas-luasnya oleh Komisi Pemilihan Umum, kami juga saya kira ke depan saya kira Badan Pengawas Pemilihan Umum juga diberikan juga akses terkait daftar pemilih ini melalui Dirjen Kementerian Dalam Negeri melalui Bawaslu Republik Indonesia. Itu kan memudahkan kita juga tidak lagi tidak tergantung oleh Komisi Pemilihan Umum, karena mereka selama ini tidak pernah juga memberikan daftar pemilih ke Bawaslu. Yang ada juga yang diberikan yang tanpa nik, padahal sebenarnya sama sesama penyelenggara sama, tidak ada bedanya. Hanya memang itu tidak mengurangi semangat kami untuk melakukan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Untuk saat ini yang paling penting itu soal akses data. Akses data yang paling itu. Kemudian saya kira mau tambah akses karena sekarang kondisinya kita SDM juga terbatas baik di Komisi Pemilihan Umum. Saya kira regulasinya saja mungkin khususnya di PKPU ya untuk membuka. Kemudian saya kira yang lain-lain saya kira koordinasi saya kira cukup bagus, tinggal itu saja saya kira terkait dengan akses data itu. Selain akses saya kira perlu juga KPU mensinkronisasi data kepemiluan dengan Dinas Catatan Sipil, karena juga ini kadang-kadang kita temukan lain di data Capil, lain juga di data KPU. Dan ada lagi informasi terbaru, misalnya BPJS. Ada juga data BPJS, ada yang di data BPJS sudah meninggal, di KPU masih hidup. Masih ada. Masih ada. Ini kan maksud saya sinkronisasi data antar lembaga itu memang harus dipastikan benar-benar valid, benar-benar faktual, sehingga data yang kami miliki itu karena itu ada temuan akurat ya. Kadang-kadang lain di dinas A, lain di dinas B. Ketika ada KPU kita mengecek di lapangan, ternyata orang ini masih ada, tapi sudah meninggal. Itu kan hal yang memang harus kita pastikan itu benar-benar faktual dan kebaruan. Itu juga salah satu yang kami temukan juga di lapangan. Baik, Pim, ini tadi kan kita rekomendasi perbaikan ya. Pokoknya kita harus ada sinkronisasi. Akses data itu perlu bagi kita. Nah, ini Pim di Bawaslu itu sendiri, Pim, apakah misalnya dibutuhkan penguatan regulasi atau tambahan regulasi atau seperti apa supaya kita juga lebih bebas dalam melakukan pengawasan ini, Pim? Ada usulankah atau seperti apa? Saya kira akses data itu penting untuk memastikan secara bersama-sama. Akses data misalnya harus ya idealnya apa yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum kita miliki juga, sehingga kami pastikan bahwa KPU dia memutakhirkan itu akurat sesuai dengan apa yang diamanai oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan saya kira kami sesuai dengan peraturan Bawaslu dan surat edaran yang sudah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Itu yang paling penting, karena ketika data itu sama kita bisa mengecek, dan itu juga kami bisa pastikan di lapangan. Dan kami juga ini Badan Pengawas Pemilihan Umum, kami misalnya balik di daerah atau keluar di daerah misalnya melakukan monitoring, pasti juga kami biasa singgah di ngopi di warung kopi, dan biasa kami mengecek sudah masuk daftar pemilih atau tidak. Dan itu juga hal-hal kecil yang kami lakukan tapi bisa berdampak, dan itu juga menjadi masukan juga ketika kita melakukan pleno di tingkatan provinsi. Ya. Pim, ini kita sebagai pesan penutup soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Apa pesan kunci Bawaslu Sultra kepada masyarakat Sulawesi Tenggara terkait dengan pentingnya kesadaran akan hak pilih? Bagaimana peran Bawaslu dan harapan Bawaslu itu sendiri untuk mewujudkan data pemilih yang kredibel dan inklusif? Saya kira pertama saya mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selalu memastikan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih.
Yang kedua, kami kan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah membuka posko di 17 kabupaten kota tambah provinsi. Ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin menginformasikan terkait daftar pemilih berkelanjutan, saya kira bisa datang ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan kemudian saya kira kami di Badan Pengawas Pemilihan Umum terbuka, saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Pim. Intinya kita semua mesti ada kesadaran ya, selain daripada kinerja Bawaslu itu sendiri, baik di kabupaten, kota maupun di provinsi. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh pimpinan bahwa secara SDM kita masih terbatas karena ini adalah di tahapan praktis. Di kabupaten kota masing-masing itu hanya 4, 3 komisioner ditambah sekretariat dan mungkin staf yang juga masih sangat terbatas. Di provinsi 5 tambah sekretariat, dan itu tidak cukup lah, tidak cukup untuk mengawasi pemutahiran data pemilih itu sendiri, sehingga kita semua membutuhkan partisipasi masyarakat dan kesadaran kita semua untuk sama-sama mengawasi dan mengawal pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Saya pikir memang itu ya, pentingnya di pemutahiran data pemilih ini di masa non tahapan. Baik, dan ya terima kasih pimpinan sudah hadir di Lensa Pengawasan podcast Bawaslu Kota Kendari setelah kita mencari waktu yang pas ini. Terima kasih sekali lagi. Demikian teman-teman sahabat Bawaslu, demikian Lensa Pengawasan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.